pertarungan di Gunung Fang, hanya dengan bakat seperti ini? Ayah! Yayan tidak menyangka jika ayahnya pernah datang ke kota Fang. Dia juga lebih tidak menyangka ayahnya tertarik dengan pertarungan Gunung Fang kala itu. Bahkan, ayahnya berhasil merasakan jika harta karun yang berada di bukit gunung adalah sebuah senjata. Selain itu, ayahnya pernah mengatakan hal itu pada Fang Ling. Kalau begitu, aku harus mendaki gunung itu, gumam Yayan. Oleh karena itu, beberapa hari ini Yayan terus berada di dalam sekta perburuan Fang Ling untuk berlatih setiap hari hingga kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya semakin penuh. Hari ini, seluruh kota Fang menjadi sangat ramai. Banyak praktisi yang telah berkumpul di bawah Gunung Fang, dengan sorot mata mereka yang penuh akan penantian. Gunung Fang kembali dibuka, tidak tahu kali ini siapa yang bisa mendaki gunung hingga ketinggian 998 meter. Kabarnya Fang Yicheng akan berpartisipasi. Mungkin dia bisa mendaki hingga ketinggian itu. Fang Yicheng? Kalau dia berpartisipasi, siapa yang bisa menyaingi dirinya? Sayang sekali, di kota Fang, tidak ada orang yang bisa mendaki gunung dengan ketinggian 1000 meter. Gunung Fang memiliki ketinggian 1000 meter. Namun, selama ini sudah dibuka banyak kali, bahkan pemuda berbakat pun hanya berhasil mendaki hingga ketinggian 998 meter. Untuk bukit gunung dengan ketinggian 1000 kilometer tidak ada yang bisa mencapainya. Bahkan sulit untuk menemukan pendaki yang bisa mencapai ketinggian 998 meter. Saat semua orang sedang berbincang, Yayan dan orang-orang dari sekta perburuan Fang Ling juga telah tiba di sini. Saat mereka tiba, banyak sekali tatapan praktisi yang mengarah pada mereka. Tidak perlu dipertanyakan lagi, beberapa waktu ini anggota sekta perburuan Fang Ling adalah orang yang paling menarik perhatian. Hampir semua praktisi memperlihatkan perasaan kagum. Namun saat ini, beberapa sosok mendekat. Haha, ternyata sekta perburuan Fang Ling masih ada? Sungguh konyol. Setelah mereka memasuki kawasan ini, seketika langsung terdengar sebuah cibiran. Hal ini juga membuat Yayan sedikit mengernyitkan alisnya. Keluarga Fang. Banyak praktisi yang langsung terdiam. Selain kediaman wali kota yang terkuat hingga mengalahkan semua orang, di kota Fang masih ada dua kekuatan yang saling bersaing dari awal. Pertama adalah sekta perburuan Fang Ling dan kedua adalah keluarga Fang. Sama seperti sekta perburuan Fang Ling, keluarga Fang juga memiliki master alam spiritual jiwa. Hai MPH! Saat mendengar ejekan mereka, Fang Wuyan mencibir dengan sinis. Keluarga Fang saja masih ada, sekta perburuan Fang Ling juga pasti masih ada. Hanya dengan satu jawaban, langsung membuat orang-orang merasakan aura pertempuran. Seakan kembali ke beberapa tahun yang lalu, kota Fang kembali pada waktu kedua kekuatan ini saling bersaing. Gumam para orang tua. Namun, keluarga Fang malah membuka suara. Fang Wuyan, meskipun kekuatan Fang Ling telah pulih, hari ini kalian juga tidak bisa bersaing dengan keluarga Fang. Belum tentu. Jawab Fang Wuyan. Saat mereka sedang bercekcok, terdengar suara dari seorang pemuda. Hari ini aku, Fang Yicheng berada di sini. Pemuda sekta perburuan Fang Ling pasti tidak akan bisa mendaki Gunung Fang hingga ketinggian 900 meter. Kemudian, tatapan orang-orang seketika langsung mengarah ke kejauhan. Seorang pemuda yang berpakaian ungu datang dengan perlahan. Dia baru saja tiba di lokasi ini, tapi sudah langsung membuat para gadis tergila-gila. Pemuda ini adalah Fang Yicheng, genius kebanggaan keluarga Fang. Sekarang dia baru menginjak usia 19 tahun, tapi sudah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 6. Dia adalah orang yang sangat berbakat di kota Fang. Ucap putra Fang Wuyan, Fang Xuan. Saat masih kecil, Fang Xuan sering dipermalukan oleh Fang Yicheng. Haha, aku sangat jelas bagaimana kondisi hidup generasi muda keluarga Fang. Kalian ingin mengandalkan Fang Shi atau Fang Xuan untuk bersaing denganku? Tanya Fang Yicheng dengan nada angkuh. Tatapan matanya yang memelototi Fang Xuan dan putra dari Fang Win, Fang Shi itu dipenuhi dengan niat mengejek.
Sialan! Fang Xuan dan Fang Xi mengepalkan tangannya dengan erat. Mereka tidak rela dipermalukan seperti ini, tapi mereka juga sangat jelas dengan bakat Fang Yicheng. Fang Wuyan dan yang lain mengernyitkan alisnya, bakat Fang Yicheng memang sangat menakutkan. Saat sekta perburuan Fang Ling tidak berdaya karenanya, Ye Yan pun berjalan keluar dengan wajah tersenyum sinis. Haha, hanya mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 6 berani bersikap angkuh? Sasti, setelah Ye Yan berkata, tatapan semua orang langsung tertuju padanya. Hanya alam pembentukan alkimia tingkat 6. Bisa mencapai tingkat setinggi itu di usia 19 tahun pasti merupakan genius terbaik di dalam kumpulan orang genius di kota Fang. Bocah ini malah berkata seperti itu. Aku kenal bocah ini, sebelumnya dia mengatakan kalau Wajian hanyalah master pembuat pil biasa. Apa yang hebat dari bocah ini? Sungguh arogan. Karena tidak tahu maka dia bisa bersikap searogan ini. Orang-orang pun langsung membicarakannya. Bahkan sorot mata Fang Yicheng tertuju pada Ye Yan lalu mencibir dengan sinis. Haha! Terlihat aura dingin dalam sorot mata tertawanya. Bocah ini pasti celaka. Kalau dia mendaki gunung, dia pasti akan ditekan oleh Fang Yicheng. Namun, Ye Yan malah tertawa. Hanya alam pembentukan alkimia tingkat 6. Dia pasti tidak akan memusingkannya. Tadi, dia hanya ingin membantu sekta perburuan Fang Ling saja. Saat orang-orang sedang membicarakannya, sebuah aura menerjang keluar dari di atas gunung Fang. Setelah itu, kawasan ini langsung terguncang, lalu tirai penghalang di bawah gunung pun menghilang dengan perlahan. Formasi! Formasi suci! Gumam Ye Yan dengan wajah serius. Ternyata di sini terdapat sebuah formasi suci yang sangat kuat. Formasi membentuk sebuah tirai penghalang yang membuat orang-orang tidak dapat mendaki gunung pada hari biasa. Hanya dengan mengumpulkan energi spiritual dari alam baru bisa membuka formasi itu. Sekarang, tirai penghalang telah menghilang. Hal ini berarti pendakian gunung telah resmi dimulai. Shushu! Banyak pemuda dan gadis yang langsung bergerak dan menyerbu ke atas tanpa mengatakan sepatah kata pun. Bahkan Fang Yicheng juga demikian. Hari ini, dia mau mendaki hingga ketinggian 998 meter dan menjadi pemuda berbakat yang sesungguhnya di kota Fang. Pemandangan ini pun membuat banyak orang menghela napas. Terlihat jelas jika Fang Yicheng tidak menganggap serius keluarga Fang. Ayo berangkat! Ajak Fang Xuan. Setelah itu, Ye Yan berjalan menuju Gunung Fang. Saat langkah kakinya baru menyentuh anak tangga, Ye Yan langsung merasakan angin kencang yang berembus ke arahnya. Namun, dengan tingkat kekuatannya, dia tidak takut dengan angin ini. Was! Namun, saat dia mendaki hingga 100 meter, angin ini menjadi semakin kencang. Kekuatan itu bagaikan serangan dari praktisi alam kondensasi energi. Sampai di sini, banyak pemuda yang telah menghentikan langkah kakinya karena tidak mampu melanjutkan pendakian lagi. Namun, langkah kaki Ye Yan tetap teguh dan terus-menerus mendaki. Pria setengah baya keluarga Fang, Fang Baisi yang melirik ke arah Fang Wuyan sambil berkata, Fang Wuyan, kenapa? Kamu merasa kalau sekta perburuan Fang Ling bisa bersaing dengan Fang Yicheng? Ataukah kamu merasa bocah yang berkata omong kosong itu juga bisa mendaki hingga ketinggian 998 meter? Fang Wuyan berkata dengan sinis. Jangan hanya karena wawasanmu itu, kamu merendahkan kemampuan orang-orang di alam ini. Hahaha, sepertinya kamu benar-benar merasa begitu. Hari ini kamu lihatlah dengan baik. Meskipun Fang Yicheng tidak bertindak, orang-orang sekta perburuan Fang Ling juga tidak bisa mendaki hingga ke bukit. Jangankan 900 meter, bahkan 200 meter saja mungkin tidak akan bisa mencapainya. Saat mendengar ucapan itu, ekspresi Fang Wuyan dan yang lain langsung menjadi serius. Seketika, mereka melihat saat Fang Xuan, Fang Xi, Ye Yan dan yang lain mencapai ketinggian 200 meter, jalan mereka langsung terhalang. Keluarga Sun?
Ternyata mereka bergantung pada keluarga Fang. Fang Wuan mengernyitkan alisnya. Bukan hanya keluarga Sun. Selama beberapa tahun aliran darah di dalam tubuh Fang Ling tersumbat. Selain kediaman wali kota, keluarga Fang sudah menjadi satu-satunya penguasa di kota Fang. Apa yang bisa diandalkan sekte perburuan Fang Ling untuk bersaing dengan keluarga kami? Pertarungan mendaki gunung akan menjadi pelajaran yang diberikan oleh keluarga Fang pada kalian. Cibir Fang Baixiang sinis sambil melihat ke atas gunung Fang dengan ekspresi mengejek, terutama ketika melihat ke arah Yeyan. Bocah ini harus diberi pelajaran yang berat. Hanya saja, Fang Wuan malah tersenyum sinis. Hanya mengandalkan orang-orang itu untuk menghadapi Yeyan? Bab 42, siapa yang bisa ditekan dengan kekuatan sekecil ini? Gunung Fang, pada ketinggian 120 meter. Sun Feng menatap Yeyan, Fang Xuan dan Fang Xi dengan dingin, bibirnya bahkan lebih sarkastis. Kalian turun sendiri atau aku yang melempar kalian? Dia sengaja mengencangkan suaranya hingga bergema jauh. Dia segera menarik banyak perhatian. Ini membuat Fang Xuan dan Fang Xi mengerutkan kening. Kekuatan Sun Feng tidak lemah, dia sudah mencapai alam pembentukan alkimia. Bang! Namun, sebelum mereka sempat berbicara, Yeyan mengambil satu langkah, kemudian langsung mengeluarkan aura alam pembentukan alkimia tingkat 2 untuk menekannya. Dalam tatapan semua orang, Sun Feng langsung dirobohkan oleh tekanan Yeyan lalu berguling menuruni gunung. Glek! Banyak orang menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Di bawah gunung, wajah Fang Baixiang sangat tidak sedap dipandang. Kalau ingin menghentikanku, cari seseorang yang mampu. Siapa yang bisa ditekan dengan kekuatan sekecil ini? Yeyan berbicara pada ketinggian 120 meter dengan suara bergema. Ini membuat wajah Fang Baixiang semakin masam. Hahaha! Banyak orang sekta perburuan Fang Ling yang tertawa terbahak-bahak. Hai MPH, aku sudah bilang, keluarga Sun hanya salah satu saja. Fang Baixiang mencibir, tapi agak kecewa. Tidak disangka anak ini ternyata mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 2. Termasuk genius. Ya, hanya begitu saja. Meskipun Fang Baixiang mengakui bakat Yeyan, sangat disayangkan bahwa ini adalah pertempuran antara anak-anak muda, bukan pertempuran bakat. Di kota angin ini, sangat sedikit remaja di bawah usia 20 tahun yang telah mencapai alam ini. Tetapi masih ada orang yang berusia di atas 20 tahun yang naik gunung kali ini. Peraturannya adalah anak muda di bawah usia 25 tahun bisa naik gunung untuk berkompetisi. Tunggu saja kamu, kata Fang Baixiang dengan dingin. Dengan demikian, Yeyan dan yang lainnya terus mendaki. Setelah beberapa saat, mereka mencapai ketinggian 200 meter. Akan tetapi, pada saat ini dia melihat dua orang berdiri menghadang lagi. Keluarga Zhang? Fang Xuan menatap kedua anak muda itu dengan tercengang. Yeyan juga melirik mereka. Keduanya diperkirakan berusia sekitar 25 tahun. Kultivasi mereka telah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 2, yang sudah terhitung jenius. Ada apa? Kalian berdua juga ingin menghentikan kami? Kata Yeyan. Ya. Keduanya tertawa sinis. Meskipun Yeyan adalah alam pembentukan alkimia tingkat 2, dia hanya sendirian. Fang Xuan dan Fang Xi salah satunya adalah alam kondensasi energi tingkat 9, yang lainnya adalah alam pembentukan alkimia tingkat 1. Dengan alam seperti itu, Yeyan dan yang lainnya tidak bisa bersaing dengan mereka. Hei! Di kaki gunung, Fang Baixiang tersenyum lagi. Hanya saja senyum ini hanya bertahan sesaat, kemudian senyumnya benar-benar hilang. Di bawah tatapannya, Yeyan menembak lagi, dengan dua tinju, kedua orang keluarga Zhang berguling turun seperti Sun Feng barusan. Hanya mencapai alam ini saja berani datang untuk menghentikanku, heran aku. Yeyan menggelengkan kepalanya dan terus bergerak ke atas. Anak ini begitu luar biasa. Mungkin dia mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 2 yang kokoh.
Di kaki gunung, banyak lelaki tua bergumam. Wajah Fang Baixiang juga menjadi semakin suram, tetapi matanya beralih ke seorang gadis di tempat yang tinggi. Dengan dia di sana, orang-orang dari sekta perburuan Fang Ling tidak akan pernah bisa naik ketinggian 900 meter. Fang Baixiang menunjukkan keyakinan penuh pada gadis ini. Dalam keadaan seperti itu, Ye Yan tidak lagi terhalang di sepanjang jalan. Pada ketinggian 400 meter, aura Fang Xuan dan Fang Xi agak kacau. Mereka memandang Ye Yan dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang kami, langsung serbu ke atas." "Baik." Ye Yan juga mengangguk, lalu matanya fokus dan langsung naik. Pada saat ini, kecepatannya bahkan lebih cepat. Melihat ini, banyak praktisi menghela napas. Shoo! Waktu berlalu dengan lambat. Sekarang Ye Yan telah mencapai ketinggian 800 meter. Setibanya di sini, kekuatan angin kencang jauh lebih kuat. Angin yang dingin hingga menusuk tulang seperti goresan pedang. Praktisi alam kondensasi energi tingkat 7 tidak mungkin tahan sama sekali. Pada ketinggian 850 meter, angin begitu kencang sehingga praktisi alam kondensasi energi tingkat 8 biasa tidak sanggup lagi. Akan tetapi, Ye Yan tetap tidak peduli. Namun, ketika terus bergerak ke atas, ada orang yang menghalangi di depannya. Seorang gadis muda yang cantik dan arogan. "Aku adalah," kata gadis itu dengan suara kencang, hingga suaranya dari Gunung Fang ketinggian 850 meter terdengar sampai ke bawah. "Aku tidak peduli siapa kamu. Aku hanya mau tanya, apa kamu juga orang keluarga Fang yang datang untuk menghentikanku?" kata Ye Yan. "Ya," kata gadis itu. Jawabannya membuat Fang Baixiang tersenyum lebar. Gadis yang berusia 21 tahun ini telah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 4. Dengan kemampuan gadis itu, tidak sulit sama sekali untuk mengusir Ye Yan. "Mukinger, beri dia pelajaran, biar dia mengerti," kata Fang Baixiang. "Bang!" Namun, sebelum Fang Baixiang selesai berbicara, Ye Yan maju selangkah. Kemudian kekuatan spiritual di tubuhnya berkumpul dan langsung menggunakan mantra pedang terbang pun melejit lurus ke arah Mukinger. "Bunuh!" Ketika Mukinger berteriak dengan pelan, fisiknya membludak, lalu muncul pohon kuno di belakangnya. "Tubuh spiritual kayu!" Banyak orang yang memperhatikannya. Tembakan Mukinger berubah menjadi golok kayu. Meskipun itu energi kayu, golok kayu itu sangat tajam, yang membuat banyak orang mengagumi pengendalian Mukinger atas kekuatan kayu yang telah mencapai tingkat tertentu. "Bam!" Namun, saat pedang terbang Ye Yan bersentuhan dengan golok kayu, ekspresi semua orang berubah. Pedang terbang benar-benar memotong golok kayu secara langsung. Bahkan Mukinger terkejut, dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. "Bang!" Sebelum dia sadar dari keterkejutannya, pada tinju Ye Yan terdengar deru angin kencang, kilat dan guntur. Dengan tinju guntur, Mukinger juga digulingkan ke bawah. "Lain kali, panggil orang yang bisa duel 3 trik denganku." Sepertinya kamu tidak bisa menemukannya." Ye Yan tersenyum. Dia melihat ke atas. Hanya Fang Yicheng yang tersisa di atas. Namun, sekarang Fang Yicheng berada di ketinggian 950 meter. Kemudian Ye Yan juga sedikit meningkatkan kecepatannya. Ketika Ye Yan berada pada ketinggian 950 meter, banyak praktisi menghela napas. Dia mencapai 900 meter. Bahkan akan naik lagi. Melihat adegan ini, wajah Fang Baixiang semakin muram. Sebelumnya dia dan Fang Yicheng mengatakan bahwa orang-orang dari sekta perburuan Fang Ling tidak akan bisa mendaki 900 meter. Tapi, Ye Yan tidak hanya bisa melakukannya, bahkan masih terus mendaki. Saat mencapai 910 meter, Ye Yan terdiam. Energi di sini seperti cakar tajam binatang buas, sedikit lebih ganas. Kecuali praktisi yang mencapai alam pembentukan alkimia, mereka yang memaksakan diri akan terluka parah biarpun tidak meninggal. 950 meter.
Ekspresi Yayan tetap sama, dia tidak berhenti. Pada ketinggian 980 meter, Yayan mendungak, dia hanya berjarak 5 meter dari Fang Yicheng. Setelah berjalan satu langkah, Yayan naik dengan cepat, dalam waktu beberapa detik, pada ketinggian 986 meter, dia benar-benar bertemu dengan Fang Yicheng. Hei, aku tidak menyangka kamu benar-benar mampu mendaki ke sini. Tapi ini adalah tempat pemberhentianmu. Fang Yicheng sangat sombong saat melihat Yayan. Aura alam pembentukan alkimia tingkat 6 pun membludak. Putraku pasti akan menekannya dengan seluruh kekuatannya. Fang Baixiang menghela napas lega, akhirnya sebuah senyuman muncul di wajahnya. Bab 43 Januari Gan banyak omong kosong. Alam pembentukan alkimia tingkat 6 hampir bisa mengungguli semua genius di kota Fang. Kalau orang dari kediaman wali kota tidak maju, siapa yang akan bertarung dengannya? Karena itu, Fang Yicheng jadi sombong, ada sedikit nada sarkasme tersirat di matanya. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan alam pembentukan alkimia tingkat 6 yang sesungguhnya. Yayan memicingkan mata dan mencibir. Aku sedang terburu-buru. Jangan banyak omong kosong. Langsung bertarung saja. Kamu. Mata Fang Yicheng dingin. Dia menyerang dengan kuat. Kekuatan spiritual menyelimuti tinjunya dan menghantam keras. Bam! Yayan tidak mau kalah. Dia juga meninju balik. Kedua tinju bertabrakan. Semburan api tiba-tiba memenuhi udara. Diikuti oleh bunyi hantaman. Namun, akibatnya tubuh Yayan juga mundur beberapa langkah. Hahaha, anakku hebat. Fang Baixiang tiba-tiba tertawa, kekesalannya barusan pun hilang. Fang Yicheng juga tersenyum sinis. Apa mungkin alam pembentukan alkimia tingkat 6 tidak sanggup menekan alam pembentukan alkimia tingkat 2? Orang-orang di kaki gunung juga menggelengkan kepala. Setelah mencapai ketinggian seperti itu, Yayan hanya bisa berhenti di sana. Sekta perburuan Fang Ling bisa memiliki seorang genius seperti itu sudah termasuk hebat. Tapi sangat disayangkan dia tidak bisa bersaing dengan keluarga Fang. Ya, bakat Fang Yicheng dari keluarga Fang tak tertandingi. Begitu pula dengan kekuatannya saat ini. Segera, banyak orang mengeluarkan pendapatnya. Mendengar ini, Fang Yicheng semakin sombong. Sepertinya aku hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatanku, kata Yayan. Meskipun kekuatan spiritualnya adalah alam pembentukan alkimia tingkat 2, tetapi mampu bertarung dengan orang dengan alam pembentukan alkimia tingkat 5. Sedangkan kalau dengan alam pembentukan alkimia tingkat 6 masih ada kesenjangan. Apa? Begitu dia mengatakannya, banyak orang mengerutkan keningnya. Bahkan ekspresi Fang Yicheng dan Fang Baixiang juga berubah. Mengerahkan seluruh kekuatan? Mungkinkah sebelumnya Yayan selalu bertarung asal-asalan saja? Dasar konyol! Dia hanya sok hebat! Segera terdengar teriakan dari keluarga Fang. Bang! Fang Yicheng juga terpana sesaat, lalu langsung menyerang lagi. Pada saat ini, dia langsung menggunakan seni bela diri. Ketika telapak tangan dibalik, kekuatan spiritual menyelimutinya sehingga kekuatan telapak tangannya bisa menghancurkan batu. Kondensasikan! Adapun Yayan, dia juga berteriak santai dan seketika kekuatan jiwa meluncur keluar dari pil jiwa dan berubah menjadi jimat guntur. Goresan jimat itu berkedip-kedip dan menyentuh telapak tangan Fang Yicheng. Di Gunung Fang, raungan keras membludak, kemudian dalam sekejap ekspresi Fang Yicheng berubah pucat, darah pun menetes dari telapak tangannya. Master! Master jiwa! Fang Yicheng terkejut. Bukan hanya dia saja, semua orang di kaki gunung juga terkejut hingga membelalakan mata mereka. Yayan ternyata master jiwa? Selain itu, kekuatan jiwanya benar-benar dapat bersaing dengan Fang Yicheng. Bahkan Fang Wuyan dan yang lainnya berdecak kagum. Mereka hanya mengira bahwa kekuatan jiwa Yayan sebanding dengan praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 5. Tapi tidak disangka justru mampu bersaing dengan alam pembentukan alkimia tingkat 6. Ini adalah pertarungan lintas level. 986 meter jauhnya,
Sebelum Fang Yicheng sadar dari keterkejutannya, kekuatan jiwa Yeyan membludak lagi, ribuan jarum meledak dalam sekejap. Jarumnya melesat menuju Fang Yicheng seperti benang-benang. Kondensasikan! Fang Yicheng akhirnya mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 6 dan memiliki persepsi yang tajam. Kekuatan spiritual membludak dan menjelma menjadi tirai penghalang pada saat ribuan jarum melejit. Ting ting ting. Ribuan jarum mendarat di tirai penghalang dan berdenting. Jarum pertama tidak berhasil menerjang tirai penghalang, tapi jarum kedua dan jarum ketiga tetap mengenai posisi yang sama dengan jarum pertama, yang membuat bagian tengah tirai penghalang Fang Yicheng retak sedikit. Shoo! Jarum keempat mendarat, langsung menembus tirai penghalang. Ketika jarum kelima melejit, wajah Fang Yicheng sudah pucat. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan ribuan jarum ini, tetapi sudah terlambat. Jarum meledak di depannya. Kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya membuat jiwanya bergetar tiba-tiba dan benaknya menjadi kosong. Pada saat ini, Yeyan meninju lagi dengan ledakan keras. Tubuh Fang Yicheng berguling seperti orang-orang sebelumnya. Apa dia gagal? Anakku benar-benar kalah. Fang Baixiang tidak bisa mempercayainya. Selama bertahun-tahun, Fang Yicheng tidak terkalahkan di antara generasi muda. Ini adalah kekalahannya yang pertama kali. Bahkan kalah dari orang sekta perburuan Fang Ling. Hahaha! Melihat ekspresi Fang Baixiang, orang-orang dari sekta berburu binatang Fang Ling tertawa terbahak-bahak. Bahkan Fang Wuyan juga sangat senang. Dia belum pernah merasa lega seperti ini selama bertahun-tahun. Namun, pada saat ini mata mereka juga tertuju pada Yeyan lagi. Apakah Yeyan dapat mencetak rekor untuk mencapai puncak gunung hari ini? Pada ketinggian 986 meter, Yeyan terus mendaki dalam tatapan semua orang yang tercengang. Dong dong dong. Setiap langkahnya terasa sulit karena tidak hanya angin kencang yang melolong, tetapi juga tekanan yang kuat yang mendorong tubuhnya. Ketika Yeyan mencapai 997 meter, dahinya sudah berkeringat deras. Masih 3 meter lagi. Yeyan mengepalkan tinjunya, aura di tubuhnya membeku. Lalu dengan bunyi hantaman keras, dia melangkah maju dan mencapai 998 meter. 2 meter terakhir. Yeyan tidak berhenti, telapak kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dia juga mengitari tubuhnya dengan kekuatan jiwa dan mencapai 999 meter. Tidak hanya di kaki gunung, bahkan para genius di atas gunung juga menarik napas panjang ketika melihat adegan ini. Dia benar-benar mencapai level itu. Sepertinya yang sanggup dicapai Fang Yicheng juga begitu saja, kan? Apa kita akan melihat seseorang mencapai puncak gunung hari ini? Aku akui dia memiliki bakat yang kuat. Memang rasanya seperti keajaiban dia bisa menjadi master jiwa di usia seperti itu. Tapi gunung itu begitu kuat, siapa yang bisa mendakinya? Banyak orang bergumam. Bang! Ketika selesai bicara, mata Yeyan berkedip, ketegasannya sangat intens. 1 meter terakhir. Dia tiba-tiba mengambil langkah, tetapi pada saat ini guntur dan kilat yang bergemuruh di puncak gunung mengarah ke tubuhnya. Kondensasikan! Melihat guntur dan kilat ini, Yeyan berteriak, jimat guntur langsung turun untuk melawannya. Bam! Guntur bergemuruh dan menghantam, dampak kekuatannya memental balik ke tubuh Yeyan. PVFT! Kekuatan seperti itu membuatnya memuntahkan darah, tetapi masih ada tekad di matanya. Banyak praktisi yang terdiam. Fang Yicheng yang terguling pada jarak 800 meter sangat terkejut. Yeyan sudah terluka oleh tekanan pada jarak 1000 meter. Jika dia yang berada di sana, sepertinya akan lebih parah lukanya. Bagaimanapun, Fang Yicheng tidak bisa mencapai puncak. Adapun Yeyan, sepertinya juga tidak bisa, kan? Pada saat ini, banyak lelaki tua di kaki gunung yang menggelengkan kepala. Yeyan juga akan gagal. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah menginjak puncak. Aku khawatir kelak juga sulit terjadi. Beberapa orang menggelengkan kepala. Fang Wuyan juga menghela napas lega.
merasa bahwa semuanya tidak mungkin. Akan tetapi pada ketinggian 999 meter, Yayan melihat ke arah puncak gunung dan mencibir. Hanya kekuatan sekecil ini? Apa? Mendengar kata-kata ini, banyak orang mengerutkan kening. Yayan masih bisa tersenyum. Bahkan, sikapnya seperti sangat meremehkan kekuatan puncak pada ketinggian 1000 meter ini. Bab 44, Tanah Senjata Kerajaan Wanyan. Kalau begitu, hari ini aku pasti mencapai puncak gunung, teriak Yayan. Bang! Detik berikutnya, dia melangkah lagi. Shoot! Pada saat ini, kekuatan guntur dan kilat di puncak gunung menghantam lagi, tetapi sebenarnya betapa menakjubkannya tubuh Yayan sekarang. Menelan senjata tidak hanya meningkatkan alam, tetapi juga bisa memurnikan jiwa dan raganya, bisa membuat organ dalam, meridian dan tulangnya melebihi orang biasa. Bahkan dengan kekuatan jiwa yang terkumpul jadi satu, dapat mengimbangi sebagian besar kekuatan itu. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan kekuatan guntur dan kilat lagi, Yayan tidak mundur selangkah pun, malah melangkah maju untuk menghadapi guntur dan kilat, mencapai ke puncak 1000 meter. Ini! Semua orang di kaki gunung tercengang, anak-anak muda di atas gunung juga tercengang. Dia sudah naik? Ini puncak setinggi 1000 meter. Dengan bakat ini, dia mungkin akan menjadi orang suci di masa depan. Apa di sekta perburuan Fang Ling akan muncul seorang suci? Orang-orang itu merasa gentar, mereka menatap sekta perburuan Fang Ling dengan sorot mata kagum. Bahkan keluarga Fang sendiri merasa sangat terkejut. Hari ini, mereka ingin bersaing dengan sekta perburuan Fang Ling, bahkan ingin sekali menjatuhkan mental mereka habis-habisan. Alhasil, malahan keluarga Fang yang jatuh mentalnya. Sekta perburuan Fang Ling memiliki genius seperti itu, mana mungkin tidak jaya? Dalam beberapa tahun saja, mereka akan memiliki master jiwa alam spiritual jiwa lagi, bahkan ada harapan untuk membina calon orang suci. Banyak orang mendesah. Akan tetapi, hanya Fang Wuyan dan yang lainnya yang tahu bahwa Yayan datang dari kota Changyun dan pada dasarnya dia tetap akan kembali. Bagaimanapun, setelah hari ini, berkat kehebatan yang ditunjukkan Yayan, setidaknya praktisi di seluruh kota Fang tidak akan berani menyinggung sekta perburuan Fang Ling dengan mudah. Bang! Di puncak 1000 meter, Yayan melihat sekeliling, matanya tertuju pada sebuah batu. Pada batu besar ini ada jimat. Hanya dengan memahami jimat ini, aku bisa mendapatkan harta karun di dalamnya, kan? Yayan berkonsentrasi, bibirnya juga terangkat membentuk senyum ringan. Ini adalah jimat suci, betapa sulitnya bagi praktisi di dunia untuk memahaminya. Bruk. Namun, Yayan menarik napas dalam-dalam, kekuatan jiwa tiba-tiba muncul dari pil jiwa, kemudian berubah menjadi goresan jimat. Dalam sekejap, jimat suci di atas batu juga berkedip. Sudah dia pahami? Secepat ini? Bahkan wanita dalam pedang itu pun merasa terkejut. Bakat ini memang benar-benar luar biasa. Berapa banyak orang di dunia yang bisa memahami jimat suci dalam sekejap? Wush! Cahaya dari jimat suci menyinari segala arah, lalu berubah menjadi tirai cahaya, langsung menutupi puncak 1000 meter, sehingga mustahil bagi praktisi di bawah gunung atau bahkan di atas gunung untuk melihat jelas kondisi di sini. Kenapa tidak kelihatan? Apa yang ada di puncak 1000 meter? Banyak orang terkejut. Akan tetapi, sayangnya, tidak ada yang bisa melihatnya. Namun, pada saat ini, banyak praktisi yang penuh perhatian telah mengingat wajah Yayan. Pada saat ini di puncak 1000 meter, Yayan memfokuskan matanya, sinar itu membuat batunya retak, harta karun di dalamnya benar-benar terlihat. Tidak lain adalah palu dengan pancaran sinar spiritual yang kuat. Senjata spiritual tingkat tinggi. Yayan menghela napas. Meskipun palu ini adalah harta karun, tapi bukan senjata suci. Ternyata selain palu, ada juga sebuah buku kuno di dalamnya. Begitu Yayan membukanya, matanya sontak berbinar-binar. Tanah senjata kerajaan Wanyan.
Yayan kegirangan melihat buku kuno ini, karena apa yang tertulis di sana adalah tempat pemakaman senjata-senjata di kerajaan ini. Master jiwa yang pernah memadatkan formasi suci ini adalah master pembuat senjata tingkat suci. Dia memalsukan banyak senjata. Menjelang ajalnya, dia tidak memiliki keluarga ataupun murid, jadi dia mengubur senjatanya di berbagai kota, gumam Yayan setelah membaca catatan di buku kuno ini. Saat membolak-balik buku kuno, Yayan bahkan melihat di halaman pertama tercantum tempat penguburan senjata spiritual tingkat dasar. Lalu ada juga tempat pemakaman senjata spiritual tingkat menengah. Yayan terus membalik halamannya dan melihat tempat di mana senjata spiritual tingkat tinggi dikuburkan, salah satunya adalah puncak Gunung Fang. Hanya saja ketika Yayan membalik lagi halaman berikutnya, energi yang kuat menghantam buku kuno itu, membuatnya tidak bisa membukanya. Sepertinya tingkatan alamku tidak memadai, jadi tidak bisa membuka halaman berikutnya. Mungkinkah setelah aku mencapai alam spiritual gua baru bisa dibuka? Yayan menghela napas. Dia akan mencari senjata spiritual tingkat dasar dan senjata spiritual tingkat menengah yang tertera di buku kuno ini jika ada kesempatan. Toh, sekarang keluarga Ye sangat membutuhkannya. Adapun senjata spiritual tingkat tinggi, masih ada 2 yang tersisa. Jika Yayan menemukannya, maka dia dapat meningkatkan kultivasinya. Kemudian Yayan memasukkan buku kuno ini ke dalam tas penyimpanan. Beberapa saat kemudian, matanya terfokus pada senjata spiritual tingkat tinggi di depannya. Dia duduk bersila, memicingkan mata dan menggunakan mantra pedang langit. Isap! Begitu diucapkan, senjata spiritual tingkat tinggi itu tiba-tiba bergetar, tapi tidak mengecil seperti senjata sebelumnya, malahan melawan teknik latihan Yayan. Seperti yang diduga sebagai senjata spiritual tingkat tinggi, tapi sayang sekali, kamu tetap akan kumurnikan. Yayan berkonsentrasi, kemudian memaksimalkan penggunaan mantra pedang langit. Dalam sekejap, senjata itu akhirnya menjadi lebih kecil dan terisap ke dalam tubuhnya. Baam! Setelah memasuki tubuh Yayan, palu spiritual terus-menerus membombardir organ dalam, meridian dan tulangnya. Rasa sakit seperti ini tidak tertahankan bagi orang biasa. Namun, Yayan telah mengalami terlalu banyak penderitaan, giginya terkatup dan ekspresinya sangat tegar. Murnikan! Yayan hanya perlu berteriak dalam hatinya, segera sebuah kekuatan terbentuk di pil emas untuk membungkus palu spiritual, lalu memurnikannya secara paksa. Akan tetapi, bagaimana mungkin palu spiritual bersedia dimanipulasi oleh orang begitu saja? Palu itu masih mendengung, mencoba menghancurkan tubuh Yayan dan mendobrak keluar. Namun, sayangnya mantra pedang langit Yayan sudah diaktifkan selama 3 minggu. 3 minggu kemudian, kekuatan spiritual di palu spiritual juga meluap, lalu Yayan menariknya langsung ke pil emas di diafragma lewat meridian. Bang! Dengan kekuatan spiritual yang begitu kuat, Yayan secara langsung memecahkan tirai penghalang alam pembentukan alkimia tingkat 2 dan mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 3 dalam sekejap. Namun, semuanya belum berakhir, kekuatan di palu spiritual masih ada. Yayan terus memurnikannya. Sesaat kemudian ketika kekuatan spiritual terakhir menyatu menjadi pil emas, Yayan juga sepenuhnya mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 4. Adapun kekuatan jiwanya setara dengan alam pembentukan alkimia tingkat 6, tetapi pasti sanggup melawan alam pembentukan alkimia tingkat 7. Pada saat ini, Yayan mengembuskan napas, palu spiritual berubah menjadi kotoran dan dikeluarkan dari tubuh Yayan. Alam pembentukan alkimia tingkat 4. Yayan tersenyum. Sekarang hanya dengan mengandalkan alam kekuatan spiritual saja, dia sudah cukup untuk bersaing dengan alam pembentukan alkimia tingkat 7. Lalu dengan tambahan kekuatan jiwa, bahkan jika bertemu dengan praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 8, dia juga tidak kalah jauh. Changyang! Pada saat ini, Yayan pun memikirkan jenius kebanggaan di kediaman wali kota Changyun. Sekarang kalau Yayan bertarung melawannya, pasti bisa menekannya, kan? Namun, ini tidak cukup.
Orang-orang seperti Chang yang tidak pernah menjadi target Yeyan. Karena sudah mengambil jalan kultivasi, maka dia harus berdiri di puncak dunia. Wush! Saat Yeyan sedang berkonsentrasi, tirai cahaya juga menghilang. Banyak orang di bawah memandang Yeyan, sorot mata mereka dipenuhi dengan keraguan. Harta macam apa yang didapatkan anak ini? Sangat disayangkan bahwa mereka tidak bisa melihat apapun. Bab 45, pergi ke pegunungan Fenglang. Wush! Pada saat ini, Yeyan turun dari puncak gunung. Tidak ada satupun orang di Gunung Fang yang berani menghentikannya. Mereka semua menatap Yeyan dengan tatapan hormat dan kagum. Bahkan Fang Yicheng pun hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Yeyan. Melihat seluruh kejadian ini, para praktisi di kaki gunung pun merasa takjub. Saat ini Yeyan seperti sang raja yang baru saja kembali. Sebelumnya, berapa banyak orang yang meremehkan Yeyan dan menganggap dia sangat sombong? Alhasil, Yeyan tidak hanya memiliki kemampuan yang hebat dan berbakat, tapi dia juga seorang master jiwa. Yeyan bisa menjadi seorang master jiwa di usianya yang semuda ini. Tentu saja dia layak mengomentari wajian seperti itu. Bukan dia yang sombong, tapi kita yang tidak tahu apa-apa. Gumam beberapa penatua. Orang-orang lain juga setuju akan hal ini. Satu persatu dari mereka terlihat menganggukkan kepala mereka. Shoo! Pada saat ini, Yeyan sudah tiba di bawah gunung. Sorot matanya terlihat sangat jernih. Hahaha! Saat ini, Fang Wuyan tertawa lepas, lalu dia pulang bersama Yeyan. Melihat kepergian Yeyan, semua orang semakin merasa takjub. Sementara itu, Fang Baixiang tersungkur di atas tanah, lalu perasaan gagal langsung menyelimuti dirinya. Di perjalanan pulang, Fang Wuyan memuji Yeyan, bahkan anggota sekta perburuan Fangling juga sangat salut terhadap Yeyan. Paman Fang, aku tidak akan kembali ke sekta perburuan lagi. Aku harus kembali ke kota Changyun, kata Yeyan. Cepat sekali. Meskipun Fang Wuyan merasa sedikit tidak rela, dia pun hanya mengangguk lalu berkata, Yaner, ini ada sebuah peta. Dulu, aku dan ayahku pernah melewati jalan ini. Meskipun kami berjalan sampai ke kedalaman pegunungan Changyun, di jalan ini tidak begitu banyak bahaya. Kalau kelak keluargai butuh bantuan, kamu bisa menyuruh mereka datang ke sini dengan melewati jalan ini. Sekta perburuan Fangling pasti akan membantu kalian. Jalan ini adalah jalan yang selama ini ditelusuri oleh anggota sekta perburuan Fangling dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Tidak ada orang lain yang mengetahui jalan ini. Baik. Yeyan pun mengangguk. Yeyan kembali berkata, Paman Fang, mengenai segala sesuatu yang terjadi di tempat ini. Haha, kamu tenang saja. Kota Fang berbeda dengan kota Changyun. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan. Berita dari kota lain sangat sulit menyebar sampai ke kota Fang, begitu pula sebaliknya. Selain itu, orang lain juga tidak akan tahu namamu. Ucap Fang Wuyan sembari tersenyum. Kalau begitu, semuanya jaga diri baik-baik. Begitu Yeyan selesai berbicara, dia pun langsung pergi. Kamu juga jaga dirimu baik-baik. Seru Fang Wuyan, Fang Xuan, Fang Xi dan anggota sekta perburuan Fangling yang lain. Mereka melihat kepergian Yeyan sembari merasa takjub. Kelak dia akan mencapai level setinggi apa, ya? Xiao Tian, kamu memiliki putra yang hebat. Gumam Fang Wuyan di dalam hati. Setelah Yeyan berpamitan dengan Fang Wuyan dan yang lainnya, dia tidak pergi ke pegunungan Changyun seperti yang ditunjukkan pada peta, melainkan pergi ke pegunungan lain. Pegunungan Fenglang. Di tanah senjata kerajaan Wanyan yang ditinggalkan oleh master pembuat senjata itu, tertulis masih ada 2 senjata spiritual tingkat tinggi di kerajaan Wanyan. Satunya berada di tempat yang agak jauh, sedangkan yang satu lagi ada di pegunungan Fenglang. Hanya saja Yeyan juga tahu, para praktisi di pegunungan Fenglang sangat kuat dan di sana ada banyak klan binatang spiritual serta serigala spiritual, sehingga pegunungan itu sangat berbahaya. Namun, semua ini tidak cukup untuk membuat Yeyan mundur. Shoo! Yeyan langsung berjalan menuju pegunungan Fenglang. Di saat yang sama,
di dalam kediaman Ye di kota Changyun. Pada saat ini, Ye Long, Yehu dan yang lainnya sedang berkumpul. Hai MPH, tak kusangka keluarga Qi akan bersekongkol dengan keluarga Feng untuk menghentikan bisnis keluarga Ye. Sekarang toko obat keluarga Ye tidak bisa dibuka lagi. Ucap Ye Long dengan raut wajah dingin. Kalau toko obat keluarga Ye ditutup, kita akan menanggung kerugian yang sangat besar. Meskipun Yaner telah meninggalkan sedikit uang simpanan, kita juga tidak boleh hanya terus mengeluarkan biaya tanpa memiliki penghasilan. Kata Yehu, toko obat merupakan sumber penghasilan keluarga Ye. Hampir semua uang spiritual keluarga Ye berasal dari toko obat. Hanya dengan menghasilkan uang spiritual yang lebih banyak, keluarga Ye baru bisa membeli berbagai keperluan latihan untuk membuat keluarga Ye menjadi kuat. Kalau sekarang toko obat ditutup, keluarga Ye tidak bisa menghasilkan uang spiritual lagi. Keluarga Ye berbisnis bahan obat-obatan. Bahan obat-obatan kita peroleh dari keluarga Xuan di pegunungan Shuyuan, kota Shuyuan. Lalu kita menjualnya di toko obat keluarga Ye. Sekarang keluarga Qi dan keluarga Feng diam-diam bersekongkol membeli semua bahan obat dari keluarga Xuan, lalu menaikkan harganya. Sekalipun saat ini toko obat keluarga Ye mengeluarkan stok bahan obat-obatan yang masih tersisa, bahan obat-obatan itu hanya cukup untuk 7 hari. Setelah 7 hari, toko obat keluarga Ye akan kehabisan bahan obat-obatan. Akhirnya, mau tidak mau kita hanya bisa tutup toko. Tapi kalau hal ini terjadi, Ye Bao juga menghela napas tak berdaya. Kalau hal ini terjadi, bisnis keluarga Ye akan sepenuhnya hancur. Tiba saatnya, ketika uang spiritual keluarga Ye habis, keluarga Ye tidak akan sanggup membeli keperluan latihan lagi, lalu kekuatan mereka pun akan semakin ketinggalan jauh dibanding keluarga Qi dan keluarga Feng. Hal ini tidak ada bedanya dengan mati pelan-pelan. Perbuatan keluarga Qi dan keluarga Feng ini benar-benar membuat keluarga Ye tak berdaya. Mereka membeli bahan obat dalam jumlah yang sangat banyak. Aku rasa mereka juga pasti telah menghabiskan banyak uang spiritual, kan? Kalau saat ini keluarga Ye bisa menemukan bahan obat yang murah, kita bisa langsung membuat mereka tidak bisa berkutik. Ucap Ye Long. Meski ucapan Ye Long benar, dari mana mereka mendapatkan bahan obat-obatan itu? Setelah itu, sorot mata Ye Long langsung berubah menjadi dingin, lalu dia berkata, Desa Fenglang di pegunungan Fenglang yang terletak di kota Fang. Kakak. Mendengar perkataan Ye Long, raut wajah Yehu dan anggota keluarga Ye yang lain langsung berubah. Di pegunungan Fenglang memang ada banyak bahan obat-obatan. Bahan obat-obatan ini hanya digunakan oleh penduduk desa Fenglang sehingga dibandingkan dengan kota Fang, harga bahan obat-obatan di sana sangat murah. Kalau keluarga Ye ingin pergi ke pegunungan Fenglang hanya ada 2 cara. Cara pertama dengan melintasi kedalaman pegunungan Changyun. Cara ini sangat berbahaya. Cara kedua dengan melintasi pegunungan Fenglang. Cara ini jauh lebih berbahaya lagi, bahkan tidak ada bedanya dengan mengantar nyawa. Keluarga Ye tidak punya pilihan lain lagi. Kalau kita ingin keluarga kita menjadi kuat, harus ada orang yang berkorban. Kali ini, aku akan pergi sendiri ke sana. Ucap Ye Long. Tapi kakak, Ye Long dan Ye Bao ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Long mengayunkan tangannya untuk menghentikan mereka. Kamu harus mengerti siapa lawan kita. Keluarga Ye tidak takut pada keluarga Qi maupun keluarga Feng. Aku yakin cepat atau lambat Yaner pasti bisa menaklukkan mereka. Tapi, di kerajaan Wanyan masih ada keluarga Yun. Kalau kita tidak memiliki keperluan latihan yang cukup, bagaimana kita bisa menghadapi keluarga Yun? Setelah Yun Feksu berhasil menjadi pemimpin sekte Yun Chao yang baru, keluarga Ye tidak akan memiliki harapan lagi. Sebelum itu terjadi, kita harus membuat Yaner menjadi semakin kuat. Dulu, mereka sama sekali tidak memiliki harapan. Namun, sekarang berbeda. Bakat Yeyan telah memberi mereka harapan. Yehu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Hais, karena kakak sudah membuat keputusan, kita akan memilih beberapa orang yang akan ikut pergi bersama kakak. Baik. Kalian juga jangan terlihat pesimis seperti ini. Mungkin saja aku bisa kembali hidup-hidup. Dengan begini, toko obat keluarga Ye bisa menghasilkan uang spiritual dengan lancar dan kita tidak perlu mengkhawatirkan keperluan latihan lagi. Tiba saatnya nanti,
keluarga Ye bahkan bisa menggunakan uang spiritual untuk mendidik banyak anak-anak muda berbakat. Kata Yelong. Yehu, Yebao dan anggota keluarga Ye yang lain tersenyum, tapi ada kesedihan di balik senyuman itu. Apakah itu mungkin? Kemungkinan itu terlalu kecil. Terlebih lagi, sekalipun mereka bisa tiba di desa Fenglang, para praktisi hebat di desa itu juga belum tentu bersedia bekerja sama dengan keluarga Ye, kan? Hanya saja mereka benar-benar tidak punya pilihan lain lagi. Tanpa mengulur waktu, Yelong langsung memilih beberapa orang, tapi yang mengagetkan semua orang adalah Yetong dan Yelan juga mau ikut. Melihat kedua anak muda itu sudah membulatkan tekad mereka, Yelong dan anggota keluarga Ye yang lain pun tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, Yelong pun langsung memimpin beberapa anak muda keluarga Ye berangkat menuju pegunungan Fenglang. Bab 46, kamu tidak akan bisa menandingi kekuatanku. Keesokan harinya, di pegunungan Fenglang, Yayan terlihat serius menatap sebuah pohon tua sembari tersenyum. Kondensasikan! Begitu Yayan selesai berbicara, kekuatan jiwa di dalam pil jiwanya langsung membludak. Kemudian, sebuah jimat mengondensasi, lalu seberkas cahaya muncul dari pohon tua itu dan 3 buah senjata muncul di hadapan Yayan. 3 senjata spiritual tingkat menengah. Gumam Yayan. Di pegunungan Fenglang, tidak hanya ada senjata spiritual tingkat tinggi yang menjadi incaran Yayan, tapi juga ada senjata spiritual tingkat dasar dan senjata spiritual tingkat menengah. Master pembuat senjata itu telah mengubur banyak benda berharga di tempat ini. Selain 3 senjata spiritual tingkat menengah ini, Yayan juga telah mendapatkan 5 senjata spiritual tingkat dasar. Semua senjata spiritual ini sangat berharga dan langka. 3 senjata spiritual tingkat menengah ini bisa kuberikan kepada 3 penatua dan 5 senjata spiritual tingkat dasar ini bisa kuberikan kepada Yelan, Yetong dan anak muda keluarga Ye yang lain. Gumam Yayan, bagi keluarga Qi dan keluarga Feng, semua senjata spiritual ini hanya sekadar beberapa senjata spiritual. Akan tetapi, bagi keluarga Ye, sekarang mereka telah memiliki 8 senjata spiritual yang berharga. Kalau ditambah dengan pedang Kaisar Langit, keluarga Ye sudah memiliki 9 senjata spiritual. Kekuatan senjata-senjata spiritual ini sudah sangat hebat. Namun, tiba-tiba sorot mata Yayan berubah menjadi dingin, lalu dia menatap ke kedalaman hutan. Menurut catatan di dalam buku kuno ini, sekarang dia sudah berjarak tidak jauh dari tempat dikuburnya senjata spiritual tingkat tinggi itu. Bang! Namun, pada saat ini, sebuah pedang cahaya yang sangat tajam tiba-tiba melesat ke arah Yayan. Hei, hei! Dari awal, Yayan sudah merasakan energi pedang ini, jadi dia pun langsung menghindar. Setelah mengikutiku seharian, akhirnya kamu sudah tidak bisa menahan diri untuk menyerangku? Setelah Yayan berbalik, dia melihat seseorang melompat dari atas pohon. Ternyata sejak di puncak Gunung Fang kamu sudah menyadari keberadaanku. Namun, sebentar lagi semua senjata spiritual ini akan menjadi milikku. Hei, hei! Ucap pria itu sembari tersenyum sinis. Kemudian, aura di tubuhnya tiba-tiba membludak, lalu kekuatan alam pembentukan alkimia tingkat 9 juga ikut terpancar dari tubuhnya. Sejak Yayan turun dari Gunung Fang, pria itu sudah mengawasinya. Sekarang dia akhirnya sudah tidak bisa menahan diri untuk menyerang Yayan. Meskipun pria itu tahu Yayan memiliki bakat dan kekuatan yang hebat, kekuatannya yang sudah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 9 sudah cukup untuk mengalahkan Yayan. Sepertinya kamu terlalu banyak berkhayal, ucap Yayan. Kekuatan alam pembentukan alkimia tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan, ucap pria itu dengan dingin. Setelah Yayan mendengar perkataan pria itu, dia pun langsung berteriak. Kamu tidak akan bisa menandingi kekuatanku. Was! Dalam sekejap, 6 ekor binatang buas muncul di dalam hutan, lalu langsung mengepung pria itu. Apa? Sorot mata pria itu langsung terlihat terkejut. Aku dikepung binatang buas? Batin pria itu. Sebelumnya, pria itu sama sekali tidak menyangka di sepanjang perjalanan ini, Yayan telah menjinakkan 6 ekor binatang buas.
Alasan kenapa dari tadi dia tidak menyerang karena dia sedang menunggu Yeyan menemukan semua benda berharga ini. Selain itu, keenam binatang buas ini juga memiliki aura yang cukup kuat, setidaknya setara dengan kekuatan praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 7 dan bahkan 2 di antaranya setara dengan kekuatan praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 8. Meski begitu, kekuatanmu masih berada di bawahku. Dengus pria itu dengan dingin. Senjata spiritual di genggamannya bersinar, lalu dia langsung menyerang Yeyan. Lord, di sepanjang perjalanan ini, Yeyan diam-diam menjinakkan 6 ekor binatang buas dengan jurus penjinakan binatang untuk menghadapi pria ini. Saat ini, seekor binatang buas telah menerjang pria itu. Dang! Pria itu langsung menusuk telapak tangan binatang buas itu dengan tombak di genggamannya, lalu mengeluarkan suara dentuman besi. Kemudian, raut wajah pria itu terlihat berubah. Serangan ini bahkan tidak membuat binatang buas itu mati. Tak kusangka tubuh binatang buas alam pembentukan alkimia tingkat 8 bisa sekuat ini. Pria itu sangat terkejut, tapi sebelum dia sempat menenangkan dirinya, 5 binatang buas lain juga ikut menyerang. Lor. Hanya suara raungan keenam binatang buas ini saja sudah membuat tubuh pria itu gemetaran karena ketakutan. Sementara itu, Yeyan yang telah melihat kesempatan pun langsung menusukkan pedang kaisar langit di genggamannya ke jantung pria itu. Apakah ini kekuatan alam pembentukan alkimia tingkat 9 yang ingin kamu tunjukkan padaku? Sepertinya biasa-biasa saja. Ucap Yeyan. Raut wajah pria itu sangat pucat dan napasnya perlahan-lahan melemah. Tapi dia masih belum mati. Sorot matanya terlihat dingin, lalu dia pun berkata, "Nak, kamu pasti akan menyesali perbuatanmu ini. Kamu harus tahu, aku adalah... Kamu akan segera mati. Aku tidak peduli siapa dirimu." Yeyan langsung mencabut pedang kaisar langit dari tubuh pria itu. Lalu darah pria itu pun langsung bercucuran. Akan tetapi, saat Yeyan mengambil tas penyimpanan pria itu, lalu menggunakan kekuatan pikirannya untuk melihat isi tas pria itu, dia menyadari, selain beberapa bahan obat-obatan tidak ada benda lain di dalam tas itu. Akan tetapi, pakaian yang dikenakan oleh pria itu membuat raut wajah Yeyan berubah menjadi serius. Sekte Jianling! Ha! Tak kusangka bisa-bisanya anggota Sekte Jianling membunuh orang untuk mencuri barang milik orang lain. Cibir Yeyan. Namun, saat ini, tanpa sadar dia langsung teringat dengan seluruh kejadian di pertarungan Changyun. Bisa dikatakan, saat itu, dia dan master pembuat senjata telah menyelesaikan beberapa dendam di antara mereka. Namun, kenapa memangnya? Asalkan Yeyan diberi sedikit waktu lagi, dia bahkan bisa menginjak Sekte Jianling hingga rata dengan tanah. Kemudian, Yeyan melihat tombak spiritual milik pria itu. Meskipun tombak itu merupakan senjata spiritual, tombak itu hanyalah sebuah senjata spiritual tingkat menengah. Namun, di saat Yeyan hendak memasukkan tombak spiritual itu ke dalam tas penyimpanannya, pedang kaisar langit langsung bergemuruh. Hal ini membuat raut wajah Yeyan berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan aura pedang yang berada di genggamannya ini sudah sedikit meningkat. Kamu telah menyerap darah orang ini? Tidak hanya itu, detik berikutnya, pedang kaisar langit mengeluarkan seberkas cahaya lalu langsung menyelimuti tombak spiritual itu. Dalam sekejap, seluruh kekuatan spiritual tombak itu telah diserap oleh pedang kaisar langit. Cahaya pedang kaisar langit menjadi semakin terang. Aura yang setara dengan senjata spiritual tingkat tinggi langsung terpancar dari pedang itu. Pedang kaisar langit sudah menjadi senjata spiritual tingkat tinggi. Raut wajah Yeyan langsung berubah menjadi serius. Tombak itu berasal dari Sekte Jianling, kamu akan berada dalam bahaya kalau kamu menyimpannya. Ucap wanita di dalam pedang. Yeyan pun tersenyum getir sembari bergumam di dalam hati, kalau kamu ingin menyerap kekuatan tombak itu langsung serap saja, untuk apa memberikan penjelasan? Shoo! Kemudian, Yeyan pun berjalan menuju ke kedalaman hutan. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, Yeyan telah membunuh banyak binatang buas dengan pedangnya.
Ketika dia membunuh binatang buas di alam pembentukan alkimia tingkat 8, dia bisa merasakan pedang Kaisar Langit menyerap kekuatan binatang buas itu. Hal ini juga telah membuktikan dugaan Yeyan. Pedang Kaisar Langit memang bisa menyerap kekuatan di dalam darah lalu mengubahnya. Setelah Yeyan dan binatang buas yang sudah dijinakannya bersama-sama membunuh seekor binatang buas alam pembentukan alkimia tingkat 9, perasaan ini menjadi semakin kuat. Selama 3 hari ini, Yeyan terus mengasah dirinya. Di tempat ini, dia tidak hanya berlatih teknik latihan, dia bahkan sudah menguasai serangkaian seni bela diri tingkat suci lainnya. Saat Yeyan menggunakan seni bela diri tingkat suci ini, serangan telapak tangan yang bertubi-tubi ini dapat membuat angin berderu dan gunung terbelah. Bahkan telapak tangan Yeyan bisa berubah menjadi nyala api, lalu membakar ke segala arah. Seni bela diri ini bernama telapak tangan api suci. Seni bela diri telapak tangan api suci ini lebih dahsyat dibandingkan tinju guntur. Sudah waktunya untuk mengambil senjata spiritual tingkat tinggi itu. Gumam Yeyan, ketika dia bergerak, dia menemukan sebuah batu tua di dalam hutan ini. Batu itu telah terkikis oleh waktu, tapi dia bisa merasakan di bawah batu ini ada gelombang kekuatan jimat suci. Aku rasa selain Master Jiwa tidak ada orang yang bisa merasakan kekuatan jimat suci ini. Gumam Yeyan. Kemudian, dia mengubah kekuatan spiritualnya menjadi pedang, lalu langsung membuat lubang di tanah di sekeliling batu itu untuk membuat batu tua sepenuhnya terlihat di depan matanya. Sebuah jimat suci juga telah muncul di hadapannya. Yeyan tidak mengulur waktu lagi, dia langsung memahami jimat suci itu, lalu mengondensasikan jimat itu. Wush! Detik berikutnya, sebuah golok spiritual muncul dari dalam batu tua itu. Akhirnya senjata spiritual tingkat tinggi ini berhasil kudapatkan, ucap Yeyan sembari tersenyum. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari tempat yang tidak jauh. Serigala darah! Tak kusangka, di sini kita akan bertemu dengan binatang sebuas ini. Kekuatannya setara dengan praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 8. Sialan! Sepertinya kita tidak akan bisa meninggalkan tempat ini.